Jika Rusia punya Murzin, maka Prancis punya pecatur masa depan bernama Marc-André Maurizi, Grandmaster nomor 16 termuda sepanjang masa dan kandidat kuat pesaing Murzin di masa depan. Kita akan mengulas game antara Marc-André Maurizi melawan seniornya Etienne Bacrot. Game ini terjadi pada Jerba International Chess Festival 2025, di mana Murzin juga berpartisipasi. Marc-André Maurizi memulai dengan E4 dan Etienne Bacrot bertahan dengan pertahanan Prancis E6, D4, D5, kuda C3, kuda F6, varian klasikal. Di posisi ini, Marc-André Maurizi menyerang kuda. Setelah kuda mundur ke petak D7, F4 memperkuat pion. Etienne Bacrot kemudian mendobrak dengan C5. Lalu kuda F3, kuda C6, tambahan tekanan pada pion terjadi, dan gajah E3, tambahan proteksi pada pion D. Setelah itu, Bacrot mendorong A6 dan kuda mundur ke petak E2. Kemudian, tambahan tekanan diberikan dengan menteri B6. Kali ini, selain pion D, pion B juga terancam. Marc-André Maurizi menjaga dengan menteri C1. Sejauh ini, pion D masih aman karena terjaga oleh 3 perwira. Etienne Bacrot kemudian mengeluarkan gajah E7, persiapan rokade, dan putih merespon dengan C3, memperkuat struktur pion. Setelah Bacrot rokade, di posisi ini Marc-André Maurizi memainkan langkah agresif H4. Langkah ini membuat kita bertanya-tanya, kemanakah dia akan rokade? Karena sejauh ini rajanya masih berada di tengah papan, sebuah posisi yang sangat berbahaya. Etienne Bacrot kemudian mendorong F6, bermaksud membuka lajur F. Lalu H5, pion tetap melaju. Etienne Bacrot rupanya khawatir jika pion ini masuk ke petak H6. Oleh karena itu, dia mendorong pion H6 terlebih dahulu. Namun hal ini membuat petak G6 menjadi petak lemah dan sebuah lubang yang dapat dieksploitasi oleh putih. Permainan kemudian berlanjut dengan A3. Marc-André Maurizi menciptakan lubang pada petak B3. Etienne Bacrot tergoda. Dia menempatkan kuda di petak A5, berencana untuk melakukan forking. Namun hal ini membuat kudanya jauh dari pertempuran. Setelah benteng bergeser ke petak B1, maka ancaman itu hanyalah pipisan kosong belaka. Oleh karena itu, Etienne Bacrot mengubah rencana. Menteri mundur ke petak C7, lalu B3. Kemudian Bacrot membuat kesalahan. Dia menukar pion F. Dan di posisi ini, Marc-André Maurizi mengambil dengan pion D. Dia tidak ingin lajur F menjadi terbuka dan rajanya tidak bisa rokade. Sebuah perencanaan yang cukup matang. Etienne Bacrot lanjut mendorong B5. Selain mendorong pion, juga mempersiapkan gajahnya dan bentengnya agar bisa keluar dan aktif. Putih kemudian mendorong G3, memperkuat pion-pionnya. Lalu gajah fianchetto, dan di posisi ini putih dihadapkan pada 2 pilihan, gajah fianchetto atau gajah menyerang pion. Marc-André Maurizi memainkan langkah terbaik, gajah G2, menjaga kuda. Dia tidak menggebu-gebu untuk menyerang pion. Sebuah langkah yang patut kita tiru. Permainan kemudian berlanjut dengan benteng A ke petak C8. Hitam
telah mengaktifkan seluruh perwiranya. Masalahnya, petak-petak penting dijaga oleh pion, dan perwira-perwiranya sulit untuk mencari ruang agar bisa berkembang. Di posisi ini, March Andrea Maurizzi Rocade mengamankan rajanya, dan sampai di posisi ini, Hitam kebingungan kemanakah perwiranya harus ditempatkan. Oleh karena itu, Etienne Bacrot kemudian membuat kesalahan karena menempatkan kuda di petak B6. Entah apa tujuan dari langkah ini. Kemudian Menteri C2 bersiap untuk masuk ke petak G6, dan tidak ada perwira yang bisa menghentikan rencana ini. Etienne Bacrot mencoba dengan menggeser Menteri ke petak D7, tetapi Menteri tetap ke petak G6. Perwira-perwira hitam betul-betul buntu dalam melakukan serangan. Seluruh perwiranya seperti terlihat tidak aktif dan hanya makan gaji buta. Di posisi ini, Etienne Bacrot mencoba dengan benteng C6 untuk menjaga pion. Akan tetapi, hal ini sia-sia. March Andrea Maurizzi langsung menempatkan kuda di petak G5. Sebuah langkah brilian yang membuat Bacrot langsung menyerah. Apabila permainan dilanjutkan, maka langkah terbaik adalah pion makan kuda. Namun setelah itu, H6 mengancam skakmat. Apabila gajah mundur supaya Menteri bisa menjaga pion, maka pion makan pion, mengadu benteng. Jika benteng F5, ada balasan G4, benteng makan benteng, benteng makan benteng. Apabila Menteri ke petak E7, maka pion H7 skak. Setelah Raja H8, benteng F7, ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Menteri bisa makan benteng, lalu Menteri makan Menteri, ancaman skakmat pada petak G8. Kalaupun Raja makan pion, maka G6 skak. Raja harus mundur ke petak F8. Setelah itu, Menteri F8, skakmat pun tidak bisa terhindarkan. Bagaimana jika di posisi ini benteng F7 mencegah terjadinya skakmat? Maka pion F makan pion G. Apabila Menteri mundur bermaksud untuk menjaga benteng, maka benteng makan benteng. Kalaupun Menteri makan benteng, H7 skak. Setelah Raja H8, Menteri makan Menteri, benteng mundur C8, maka G6. Hitam betul-betul tidak berdaya. Gajahnya terancam dan perwira lain tidak bisa berbuat apa-apa. Apabila dicoba dengan D4 untuk mengancam kedua gajah putih, maka gajah H6, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Pion bisa makan gajah, tetapi G7 skak. Setelah Raja makan pion, pion promosi, dan skakmat tidak bisa terhindarkan. Game yang sangat singkat, hanya 22 langkah, dan hanya sekali terjadi pertukaran pion. March Andrea Maurizzi menang tanpa susah payah.